Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atik Aziza dengan NPM 230616844. Jadi di video ini aku akan membahas tentang dua isu yang masih sangat-sangat sering terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah kurangnya literasi dalam masyarakat Indonesia, dan yang kedua adalah penyebaran hoax yang masih sangat-sangat kentara di kalangan masyarakat Indonesia. Berikut aku akan menjelaskan tentang apa aja sih yang menjadi latar belakang terjadinya isu-isu tersebut sesuai dengan pandangan filsafat dan Pancasila. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk lebih dari 270 jiwa memiliki dua isu yang dalam konteks ilmu pengetahuan dan literasi. Permasalahan pertama yang akan kita bahas adalah permasalahan literasi. Permasalahan rendahnya literasi menjadi perhatian karena masih ada sejumlah besar penduduk Indonesia yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan atau daerah pelosok, menjadi salah satu penyebab utama rendahnya literasi. Akibatnya, sebagian besar masyarakat mungkin sulit memahami informasi dengan kritis dan skeptis. Dari rendahnya literasi tersebutlah terjadilah sebuah isu baru, yaitu penyebaran hoax secara keseluruhan di masyarakat Indonesia. Mengatasi masalah penyebaran hoax memerlukan pendekatan holistik dan melibatkan upaya dari pemerintah, lembaga media, pendidikan, dan masyarakat secara umum. Pendidikan literasi digital, pemahaman kritis dan terhadap informasi, serta kerjasama antara semua pihak penting adalah langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi penyebaran hoax dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah literasi yang menjadikan salah satu faktor terjadinya hoax di Indonesia. Sebelum saya mengungkapkan pendapat saya tentang artikel yang disampaikan oleh Bu Titin tadi, saya akan menjelaskan apa sih itu literasi serta mengapa literasi menjadi salah satu faktor penyebaran hoax di Indonesia masih sangat merajalela. Saya sangat setuju dengan pendapat Mbak Titin Rosmari karena rendahnya literasi atau pengetahuan atau rasa ingin cari tahu merupakan salah satu hal ataupun faktor yang menjadikan penyebaran hoax di Indonesia masih sangat-sangat merajalela. Pendapat bahwa Indonesia memiliki tingkat literasi yang sangat rendah hingga memicu penyebaran hoax yang tinggi dapat dibuktikan dengan isu yang dijelaskan dalam sejumlah statistik data yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama menurut saya adalah angka buta huruf. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia pada tahun 2020, tingkat buta huruf di Indonesia masih cukup tinggi. Angka buta huruf nasional berada di sekitar 5,61% dari total penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Ini berarti sekitar 5,61% dari populasi usia 15 tahun ke atas di Indonesia tidak dapat membaca dan menulis dengan benar. Yang kedua adalah akses terhadap pendidikan. Walaupun Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, masih ada banyak sekali daerah di mana akses terhadap pendidikan yang berkualitas itu terbatas, terutama di daerah pedalaman dan terpencil. Banyak anak-anak yang bahkan tidak memiliki akses yang memadai terhadap sekolah yang berdampak pada literasi mereka. Selanjutnya adalah keberadaan situs dan akun hoax. Ada sejumlah situs web dan akun media sosial yang secara khusus didedikasikan untuk menyebar hoax di Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menutup situs-situs ini dan mengidentifikasi akun-akun yang menyebar berita palsu, beberapa masih berhasil beroperasi. Ini mencerminkan masalah yang terus berlanjut. Tidak sedikit kita temui banyak sekali masyarakat Indonesia yang sering memberitakan tentang dirinya yang terkena tipu, contohnya terkena tipu tentang pinjaman online, atau bahkan dia tertipu oleh situs-situs yang meminta data pribadinya. Itu adalah salah satu contoh situs-situs atau akun-akun yang masih beroperasi dan sulit untuk diidentifikasi oleh pemerintah. Menurut saya, antara kedua isu tersebut memiliki sangkut pautnya atau literasi merupakan salah satu latar belakang mengapa berita hoax itu
dapat sangat mudah tersebar di Indonesia. Kurangnya literasi dapat menjadi faktor yang memperkuat penyebaran hoax di Indonesia. Ketika seseorang kurang literasi, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan kritis yang cukup untuk membedakan informasi yang benar dan palsu. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap penyebaran berita palsu atau hoax karena mereka mungkin tidak mampu melakukan verifikasi informasi yang baik. Selain itu, kurangnya literasi juga dapat membuat seseorang lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dilakukan dengan baik. Mereka mungkin lebih cenderung mempercayai informasi tanpa memeriksa sumbernya atau mencari informasi dari sumber yang lebih terpercaya. Ini dapat mempercepat penyebaran hoax, terutama melalui media sosial dan platform digital di mana informasi dapat dengan cepat menyebar luas. Untuk mengatasi masalah penyebaran hoax, penting untuk meningkatkan literasi, informasi, dan media di masyarakat sehingga orang-orang lebih mampu mengidentifikasi informasi hoax, melakukan verifikasi, dan tidak terjebak dalam penyebaran berita palsu. Upaya pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat merupakan langkah penting dalam mengatasi hubungan antara kurangnya literasi dan penyebaran hoax. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data-data ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan tingkat literasi di negara ini. Meningkatkan literasi mungkin bukanlah hal yang mudah, tetapi meningkatkan literasi adalah langkah kunci dalam mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, meningkatkan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi di Indonesia sangat penting dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Menurut saya, isu rendahnya literasi dan penyebaran hoax adalah penting dan relevan dengan konteks Pancasila dan filsafat, karena mereka berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kualitas demokrasi dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengapa isu-isu ini penting. Yang pertama adalah prinsip keadilan sosial. Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial. Rendahnya literasi dan penyebaran hoax dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang benar dan relevan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pengetahuan dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, pemahaman informasi palsu dapat menghambat tercapainya keadilan sosial. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Pancasila mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip dasar. Literasi yang rendah dan penyebaran hoax dapat mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Ini dapat mengganggu hak mereka untuk mengambil keputusan yang informasional dan rasional, serta hak mereka atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga adalah etika pemerintah. Isu penyebaran hoax berkaitan dengan etika pemerintah dan transparansi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan transparan kepada masyarakat. Penyebaran hoax dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengancam integritas institusi. Ini juga dapat menjadi pelanggaran etika dalam pemerintahan yang merupakan aspek penting dari filsafat politik. Yang keempat adalah identitas nasional. Rendahnya literasi dan penyebaran hoax dapat memengaruhi cara masyarakat Indonesia memahami identitas nasional mereka. Identitas nasional yang sehat dan kuat membutuhkan pemahaman yang akurat tentang sejarah, nilai-nilai budaya, dan realitas sosial. Hoax yang menyesatkan dapat merusak persepsi tentang identitas nasional dan mengancam persatuan bangsa. Yang kelima adalah demokrasi dan partisipasi. Literasi politik adalah bagian penting dari partisipasi aktif dalam demokrasi. Masyarakat yang kurang literat dalam politik lebih rentan terhadap manipulasi politik dan penyebaran informasi palsu. Ini dapat merusak proses demokratisasi dan mengancam stabilitas politik. Dan yang keenam adalah filsafat kebenaran. Filsafat mempertanyakan hakikat kebenaran dan cara kita memahaminya. Isu penyebaran hoax mengajukan pertanyaan filosofis tentang bagaimana kita membedakan antara fakta dan fiksi, kebenaran dan kebohongan, dan bagaimana kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Dalam keseluruhan, isu rendahnya literasi dan penyebaran hoax tidak hanya memiliki dampak praktis dalam masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila dan pemikiran filosofis, kualitas informasi dan literasi yang baik adalah dasar bagi peradaban yang berdasarkan kebenaran, keadilan, dan etika.
Oleh karena itu, pengenalan isu-isu ini sangat penting untuk menjaga kualitas masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan prinsip-prinsip filsafat yang mendasar. Tetapi menurut saya tidak semua masyarakat Indonesia dapat menjangkau segala teknologi atau fasilitas yang disediakan oleh negara, karena banyak sekali wilayah pelosok-pelosok yang mungkin sudah terjangkau oleh teknologi, tapi mereka belum dapat menjangkau hal tersebut karena mungkin kendala pendapatan dan segala macam. Ada beberapa faktor yang saya rangkum yang dapat menyebabkan masyarakat di daerah pelosok memiliki tingkat literasi yang lebih rendah. Yang pertama adalah akses terbatas terhadap pendidikan. Daerah pelosok seringkali memiliki akses terbatas ke lembaga pendidikan yang berkualitas. Sekolah mungkin terletak jauh dari tempat tinggal masyarakat dan infrastruktur pendidikan mungkin tidak memadai ataupun tidak merata. Yang kedua adalah kemiskinan. Daerah pelosok seringkali menghadapi masalah kemiskinan yang serius. Keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mungkin tidak dapat memberikan prioritas yang cukup tinggi pada pendidikan anak-anak mereka. Yang ketiga adalah kurangnya sumber daya. Sekolah di daerah pelosok mungkin kekurangan sumber daya seperti buku teks, fasilitas yang memadai, atau guru yang terlatih atau berkualitas. Hal ini dapat menghambat kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Yang keempat adalah tradisi dan nilai budaya. Beberapa masyarakat di daerah pelosok mungkin memiliki tradisi atau nilai-nilai budaya yang kurang mendukung pendidikan formal. Ini bisa termaksud ekspektasi bahwa anak-anak akan membantu pekerjaan keluarga daripada pergi ke sekolah. Yang terakhir adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan manfaat bagi Indonesia.